Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi bagus. Oke kan, yuk kita happy yuk. Oke kan, itu cuman sekilas ya, intermezzo aja. Nah, jadi di video kali ini saya ada sebuah ponsel Vivo S1 Pro. Menurut info dari pemiliknya, dia bilang ini ponselnya baterainya ini sudah drop parah atau dia sudah cepat habis ya. Nah, ini adalah baterai yang sudah saya siapkan untuk ganti baterai yang sudah dropnya ya. Jadi jangan terpengaruh dengan plastik yang bertuliskan original ya kan. Jadi ini saya beli itu memang plastiknya sudah seperti itu. Jadi plastiknya itu bukan saya sendiri yang kasih plastik bertuliskan original ya. Dan baterainya pun saya rasa ini bukan original seperti bawaan pabriknya ya. Jadi ini baterainya ya mungkin kualitasnya itu OEM atau kualitas yang hampir menyerupai ya, tapi tetap bagaimanapun baterai yang terbaik adalah baterai yang bawaan pabrik ya. Nah, jadi di video kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti baterai Vivo S1 Pro. Untuk langkah pertamanya kita perlu melepas SIM tray-nya ya. Tadi sudah saya lepas SIM tray-nya. Kemudian ini lepas casing bagian belakang dengan bantuan ya, kalau akan punya kuku yang cukup panjang dikit itu bisa ya pakai kuku atau bisa pakai alat opening tool ya. Bisa alat opening tool yang berbahan plastik atau metal ya, tapi kalau yang berbahan metal hati-hati jangan sampai merusak casingnya. Nah, ini casing bagian belakang dari Vivo S1 Pro nya sudah selesai. Setelah itu kita akan menemukan beberapa baut yang mengunci dari casing penutup mesin. Itu kita buka terlebih dahulu ya bautnya satu persatu. Nah, untuk bautnya ini bermata plus atau bermata Philips. Untuk ukuran obeng yang saya gunakan ini, saya selalu menggunakan obeng dengan ukuran 1,5 kali 25 mm ya. Obengnya tentunya juga bermata Philips atau bermata plus. Nah, untuk akan yang bingung cari di mana obengnya, itu obengnya saya beli di toko online ya, banyak ya, atau cari di toko online itu banyak ya. Jadi obeng satuan yang bermata Philips itu banyak. Nah, ada juga yang bertanya apakah kalau pakai obeng yang bermata Philips dengan ukuran 1,2 kali 25 mm itu bisa. Nah, gini, jadi gampangnya coba aja obeng-obeng yang kalian punya. Ketika obeng itu cocok, itu pasti akan dengan mudah akan terbuka ya bautnya. Jadi nggak perlu takut untuk mencoba. Kalau memang obengnya nggak cocok ya jangan diteruskan. Nah, oke kan, ini ternyata udah terlepas ya casing penutup mesinnya. Dan ini juga sudah saya lepas baterai yang lama. Oke, ini saya bandingkan ya antara baterai yang originalnya ya, yang sudah drop, baterai yang sudah drop dengan baterai yang baru. Ya, sekilas tampak mirip ya, tapi pasti juga ada perbedaan dari sisi beratnya, terus sisi kualitas bahan yang digunakan juga itu pasti beda. Nah, di baterai yang originalnya atau di baterai yang lama ini yang sudah drop itu ada plastik ya, itu plastik alat bantu ya, plastik yang membantu untuk kita melepas baterainya ya. Ini kita pindahkan ke baterai yang baru yang akan kita pasang. Nah, setelah itu ini saya lanjut pasang tanpa saya tambahkan lem. Nah, kenapa tidak saya tambahkan lem? Karena lem bawaannya atau ya memang dari original itu masih melekat cukup baik ya. Jadi ini saya langsung pasang saja baterai yang baru, kemudian koneksikan fleksibel baterainya ke konektor yang ada di mesin ya. Nah, kalau kurang pas kita ulangi lagi, kita presisikan kembali ya. Jadi kalau kurang pas jangan dipaksa, ini kita presisikan lagi ya, kita paskan lagi. Untuk lebih gampangnya ini saya koneksikan dulu fleksibel baterainya ke mesin, kemudian saya presisikan baterainya ke bagian casingnya ya, atau casing tulang tengah dari casing Vivo S1 Pro nya ya. Nah, jika sudah, rapikan kembali ya. Ini ada plastik-plastik yang membantu ya, ini plastik-plastik lem bawaan originalnya ini kita tempelkan lagi. Kemudian jika sudah ya, lanjut ya untuk memasang kembali casing penutup mesinnya. Nah, bentar ya, ini ada sebuah stiker ya, atau isolasi atau solatif anti bakar itu masih ada yang nempel di sebagian di casing tengahnya itu menutup ke bagian mesin. Jadi saya angkat dulu solatifnya, lalu saya pasang casing penutup mesinnya. Kemudian jika sudah, ini
kita baut kembali ya dengan beberapa baut yang sudah dilepas di awal tadi, dan tentunya ya baut-baut yang permata Philips tadi ya, jadi jangan sampai hilang bautnya. Kita rapikan kembali ya, kita pasang satu persatu ya. Memang untuk di seri Android ini memang untuk bautnya ini pasti cukup banyak juga ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga di seri-seri handphone lain seperti Apple ataupun handphone merek lain ya, pasti ada banyak baut juga ya. Oke ya, ini saya proses baut satu persatu hingga semuanya terpasang dengan baik ya. Jadi misalkan nanti ada baut yang hilang ya, kalau akan punya baut cadangan dengan ukuran yang sama ya, tentunya dengan ukuran yang sama, itu bisa diganti ya dengan baut-baut yang cadangan yang ada ya. Nah, jika sudah kita baut satu persatu semuanya, kita pasang kembali ya. Casing penutup mesinnya ya, casing penutup mesinnya. Casing penutup mesinnya, casing belakang maksud saya ya. Nah, casing belakangnya sebelum saya tutup ini saya bersihkan kaca kamera dan kameranya dari debu ya. Jika memang ada debu ya kita bersihkan menggunakan bantuan cotton bud, itu juga bisa ya. Nah, jika sudah, kita presisikan kembali casing belakang ke bagian casing tengahnya ya. Jadi kita presisikan kembali, pasang dengan hati-hati ya. Pokoknya menekannya itu ya, pokoknya dia itu kalau pas itu pasti akan terkoneksi dengan baik ya. Jadi dia bisa ada bunyinya ya. Jadi ketika kita tekan, kita presisikan, itu dia bunyi cetek-cetek ya. Jadi istilahnya apa ya, pokoknya kalau kita pasangnya benar itu pasti masangnya benar itu pasti gampang kok. Jadi dia itu akan terkoneksi dengan sendirinya dengan baik ya. Nah, ini sebentar ya, kenapa saya tekan tombol on off dia tidak respon ya. Sebentar, ini saya tanda tanya ini ya, dan saya juga kesalahan saya tidak tes terlebih dahulu ya. Nah, ini coba saya cas saja untuk memancing apakah memang ini baterainya dayanya terlalu kosong atau memang baterainya ini memang ada masalah ya. Ini coba saya lakukan pengisian daya. Ini sudah muncul logo petir. Oh ya, ternyata ini memang mungkin baterainya terlalu kosong ya, dia isinya cuma 1%. Nah, sekarang saya coba nyalakan, apakah dia mau menyala. Oke ya, ini mau menyala ya, logo Vivo nya tampil. Kita tunggu sampai masuk menu ya. Memang terkadang baterai baru atau baterai yang dijual di pasaran itu terkadang isi baterainya itu kosong. Nah, di sini anehnya setelah nyala ini isinya 56% ya. Ini sungguh-sungguh nggak jelas ya. Atau memang dia ini mati suri atau gimana, baterainya ini juga masih belum jelas. Ini akan saya lakukan pengecekan lebih lanjut terlebih dahulu. Jika memang ada masalah di baterainya, ini akan saya retur atau akan saya tukarkan. Karena tadi saat pengisian daya isinya 1% dan sekarang isinya 56%. Oke lah, jadi sampai di sini dulu ya penggantian baterai S1 Pro. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Bye bye.